Kamis 3 Agustus 2023, PT Bali Tower merilis hasil investigasi internal terkait insiden kabel fiber optik yang diduga menjerat leher Sultan Rifat Al-Fatih. Video itu menyimulasikan awal insiden kabel fiber optik yang tersangkut dan tertarik oleh truk pada Kamis 5 Januari 2023 pukul 23.00 di Jalan Antasari Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kondisi ini, pondasi tiang mampu menahan gaya tarik sehingga beban terbesar terjadi pada badan tiang yang mengakibatkan sepertiga panjang tiang bengkok. Lalu kabel fiber optik yang sudah tertarik tersebut dalam posisi menjuntai dan kembali tertarik oleh kendaraan lain berjenis SUV. Daya tarik ini yang kemudian mengakibatkan kabel terdorong dan terlepas sehingga menghantam pesepeda motor yang ada di belakangnya. Kabel fiber optik yang tersangkut truk tersebut merupakan milik PT Bali Tower. Ketua Tim Kuasa Hukum PT Bali Tower Sentra Tbk Magdir Ismail mengatakan, kliennya mengetahui insiden tersebut 1 hari setelahnya. Namun pihak Bali Tower baru mengetahui ada korban atas nama Sultan Rifat Al-Fatih berselang 4 bulan kemudian, yaitu pada 23 Mei 2023. Mengetahui hal itu, pihak Bali Tower merasa bertanggung jawab mengunjungi ke rumah korban dan bicara dengan keluarga. Dalam pertemuan itu dibicarakan soal penggantian biaya perawatan Sultan dan rencana pemberian dana kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah. Namun menurut Magdir, pihak keluarga Sultan menolak uang tersebut. Kemudian keluarga Sultan juga menolak dana kemanusiaan yang ditawarkan dan meminta adanya jaminan pembayaran untuk biaya pengobatan Sultan. Selain itu, ini yang saya kira perlu kami sampaikan. Mereka meminta ganti kerugian yang merupakan kerugian imaterial nilainya 10 miliar rupiah. Jadi ini sudah berbeda lagi dengan apa yang disampaikan pada pembicaraan awal. Pihak keluarga Sultan pada Rabu 2 Agustus 2023 meminta pertanggungjawaban perusahaan kabel optik PT Bali Tower. Ayah Sultan Fatih menyebut perwakilan perusahaan Bali Tower memang sempat menjenguk Sultan. Namun mediasi yang dimulai sejak 23 Mei pun masih buntu. Adapun kondisi Sultan selama 7 bulan terakhir tidak bisa bernapas normal, hanya bisa makan makanan cair dan ada kerusakan saraf. Per saat ini anak saya secara fisik sudah bagus, sudah bisa berjalan, sudah mulai mandiri. Tapi untuk fungsi menelan, fungsi makan, kemudian fungsi bicara itu belum bisa sama sekali. Termasuk juga yang paling berat adalah fungsi menelan air liurnya. Karena ini derita yang paling dirasa setiap menit oleh anak saya. Sejauh ini kalau dibilang belum ada itikat baik, yang pasti belum ada satu realisasi dari apa yang pernah dijanjikan. Untuk realisasi janji, saya rasa mungkin masih jauh. Hanya untuk ditemui dan bertemu saya saja, itu sudah sangat sulit dan belum pernah sama sekali, Mas. Ini yang membuat kami sangat prihatin. Terkait kabel fiber optik yang terpasang, ada 2 payung hukum terkait jaringan utilitas di Jakarta. Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Dalam peraturan daerah itu ada ketentuan pidana. Pasal 19 menjabarkan sejumlah pelanggaran yang berpotensi hukuman 6 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Pertama, pelanggaran terhadap pasal 4 tentang setiap rencana penempatan jaringan utilitas harus memenuhi syarat teknis dengan memerhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan. Syarat yang dimaksud adalah standar bentuk, tata letak, dimensi, dan kualitas bahan. Sementara kepentingan umum terkait ketentraman lingkungan, kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan, dan keamanan pengguna jalan. Berikutnya pelanggaran pasal 5 ayat 4 tentang penempatan jaringan utilitas di atas tanah harus memenuhi syarat yang ditetapkan gubernur. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur setiap penempatan jaringan utilitas dan setiap pekerjaan harus atas izin gubernur, serta pasal 16 tentang perpindahan lokasi atas izin pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 dan pasal 14 diancam pidana dan kurungan.